Pemirsa, polisi dan ormas terlibat kericuhan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 2 provokator dan sejumlah senjata tajam disita polisi. Kericuhan terjadi saat aparat Polres Metro Bekasi mencegah anggota ormas yang hendak menutup jalan di kawasan Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Aksi saling dorong pun terjadi lantaran ormas menolak saat dibubarkan paksa. Tidak hanya menggagalkan upaya penutupan jalan, aparat juga menangkap sejumlah orang yang diduga provokator. Diduga ormas ini turun ke jalan memprotes pembuangan limbah di salah satu pabrik. Akibat kejadian ini terjadi kemacetan panjang hingga 3 km. Kami lakukan penertiban, kemudian kita lakukan upaya-upaya kepolisian. Jadi kita lakukan penggeledahan, kita lakukan pembubaran, kita lakukan juga penyitaan. Ada 2 orang yang kita amankan karena membawa senjata tajam. Bahkan ada salah satu yang diacung-acungkan. Usai ditertibkan petugas, massa membubarkan diri. Sementara 2 provokator dan sejumlah barang bukti dibawa ke Mapolres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah segera mengumumkan kebijakan penyelenggaraan haji tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas usai rapat dengan Komisi 8 DPR sore tadi. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas hari ini rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI. Kedua mitra kerja ini menggelar rapat untuk mencari solusi terbaik untuk jemaah haji tanah air. Pemerintah dan DPR berjanji akan memberikan keterangan resmi mengenai keputusan Indonesia atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 pada Kamis siang. Pengumuman itu akan disampaikan secara langsung oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di kantor Kementerian Agama. Tadi saya sampaikan sudah bicara sampai A sampai Z. Besok kita akan sampaikan kepada publik. Jadi, maka besok kami dengan Pak Menteri akan mengumumkan tentang pelaksanaan haji tahun ini. Sama, semua sudah kami bahas A sampai Z. Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi melarang kunjungan dari beberapa negara. Indonesia masuk dalam daftar 9 negara yang belum memperoleh izin masuk ke Arab Saudi lantaran angka penyebaran COVID-19 yang masih tinggi. Dari Jakarta, Angelika Irfandi, Tommy Hadikusumo, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI. Dalam rapat yang digelar tertutup itu, Prabowo menjelaskan rencana pengadaan peralatan pertahanan dan keamanan yang nilainya mencapai 1.760 triliun rupiah. Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja secara tertutup di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta Rabu siang. Salah satu materi yang dibahas adalah pembaruan peralatan pertahanan dan keamanan negara yang nilainya mencapai 1.760 triliun rupiah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pembaruan alat utama sistem persenjataan atau alutsista merupakan kebutuhan mendesak agar mengimbangi kemajuan teknologi alutsista dunia dan dinamika strategis yang berkembang. Anggaran tahun 22, tapi tentunya saya diminta menjelaskan tentang konsep rencana hidup ke depan. Kita sudah menyusun itu, ya kita sering bahas banyak pertanyaan. Ya ada juga ya kan, isu-isu di luar dan sebagainya, saya jelaskan satu persatu. Rencana ini masih kita godok bersama Bappenas, bersama Kementerian Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagaimana diketahui, banyak alutsista kita sudah tua, ya, sudah saatnya memang mendesak harus diganti. Kebutuhan-kebutuhan sangat penting dan kita siap untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang dengan
Masih terkait Prabowo Subianto, pemirsa, kabar terbaru datang dari Partai Gerindra yang sepakat akan kembali mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Kabar soal keputusan Partai Gerindra akan kembali mengusung ketua umumnya Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024 mendatang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Namun Habibur Rahman mengakui pencalonan itu belum mendapatkan persetujuan langsung dari Prabowo Subianto. Jika mengacu pada Pilpres 2019, Prabowo akhirnya menerima usulan maju sebagai capres setelah menilai situasi dan kondisi politik terakhir. Mengenai siapa calon wakilnya, Partai Gerindra belum membahas lebih jauh lagi. Bahwa kami seluruh kader Partai Gerindra, pengurus dari tingkatan anak ranting, PAC, sampai dengan DPP, Dewan Pembina, seluruh sayap, ya, seluruh badan organisasi, memang kami bertekad untuk mencalonkan kembali Pak Prabowo sebagai presiden pada tahun 2024. Kalau mengacu pada 2019, Pak Prabowo pada akhirnya setelah semua rekan-rekan seluruh Indonesia menyampaikan keinginan tersebut, pada akhirnya mau menerima setelah juga menilai situasi dan Pemirsa, derasnya arus globalisasi rentan merusak jati diri bangsa jika tidak disaring melalui literasi media. Nilai-nilai Pancasila bisa membendung arus globalisasi, terutama yang menyasar generasi milenial. Nilai-nilai Pancasila bisa untuk membendung arus globalisasi yang bisa merusak jati diri bangsa. Literasi media menjadi salah satu cara agar generasi milenial dapat menyaring informasi yang tidak valid. Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila dan mendekatkan nilai Pancasila pada generasi milenial, digelar gebyar webinar wawasan kebangsaan. Acara yang diinisiasi oleh Direktorat Media Sosial Taplai Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI ini menghadirkan narasumber Gubernur Lemhanas, Letjen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo, sejarawan Anhar Gonggong, dan digital kreator sosial media influencer Shirley Anavita. Dengan webinar ini diharapkan generasi milenial mengadopsi nilai Pancasila untuk meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat dan bersemangat untuk terus berkarya. Dari sudut pandang yang banyak ini. Justru sekarang tantangannya itu adalah bagaimana untuk membumikan nilai-nilai Pancasila di dalam implementasi atau praktek. Jadi kita mencoba untuk mencari nilai implementasinya, bukan mencoba sebetulnya. Itu harus merupakan bentuk dari usaha kita semuanya, dan itu tidak bisa diselesaikan dan bukan merupakan peran Lemhanas sendiri. Itu harus merupakan totalitas dari seluruh peran masyarakat yang ada, instansi-instansi manapun. Webinar diikuti sekitar 900 peserta milenial di seluruh Indonesia dan diselenggarakan di MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Alfian, Didit Oktavian, iNews melaporkan. Pengunjung warnet anak-anak dan remaja dibubarkan petugas karena berkerumun saat bermain game online. Kami akan kembali usai jeda berikut.